Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Leon S. Kennedy sekarang bukan lagi pahlawan keren, dia itu capek secara mental. Dan Resident Evil Requiem pengen kalian ngerasain capeknya dari gamenya yang brutal. Leon di Requiem digambarkan sebagai pria 49 tahun, seseorang yang hampir seumur hidupnya dihabiskan buat lawan bioterorisme. Dan melalui sesi wawancara kami dengan perwakilan developer Resident Evil Requiem, direktornya Koji Nakanishi menyampaikan kalau salah satu faktor kenapa gameplay terasa lebih brutal ada di kondisi mental Leon. Dia mengungkap kalau ekspresi grotes dalam game ini adalah faktor besar untuk bagian Leon. Dan itu adalah cara untuk mengekspresikan perjuangan internalnya yang sudah merasa lelah serta muak setelah bertahun-tahun berjuang melawan bioterorisme. Dan dia membawa beban dari mereka yang gak mampu dia selamatkan. Secara visual dia masih kelihatan cool, masih punya humor khas Leon, tapi secara mental dia muak. Dan itu bukan cuma cerita, itu diterjemahkan langsung ke desain gamenya. Tingkat gore yang ekstrim di Requiem bukan sekedar buat shock value, tapi itu jadi bahasa visual buat nunjukin kondisi mental Leon yang udah terkikis habis setelah bertahun-tahun bertarung dan dia benar-benar muak. Makanya Leon harus kembali ke Raccoon City untuk menghadapi titik awal trauma hidupnya sendiri. Jadi gimana? Kalian juga ngerasain beban mental Leon selama ini? Coba komen di bawah. Ada dinamika unik di gameplay Resident Evil Requiem. Kalian bisa lewati zombie di camping Grace biar dihabisi Leon nantinya. Jadi ini bukan trik tapi strategi yang dijelasin langsung sama direktur Resident Evil Requiem, Koji Nakanishi, dalam sesi wawancara kami dengan tim developer. Menurut Nakanishi, salah satu pendekatan main yang sah adalah membiarkan Grace menghindari zombie, terutama saat kondisi resource lagi minim. Zombie-zombie di sini nggak sekedar musuh pasif, mereka itu masih punya sisa perilaku manusia. Ada yang masak sambil megang pisau, ada yang bersih-bersih di area klinik. Jadi pemain itu nggak bisa asal nerobos. Yang bikin menarik kalau zombie dibiarkan di bagian Grace, mereka bisa bermutasi dan nantinya jadi ancaman yang lebih berat saat giliran Leon. Artinya di Resident Evil Requiem bertahan hidup itu soal keputusan dan konsekuensi. Kalian hindari sekarang untuk dilawan Leon nanti, atau lawan sekarang biar Leon nggak lawan zombie yang mutasi. Kalau kalian sendiri bakal pakai strategi apa? Leon udah umur 49 tahun, tapi kok malah makin tampan dan berani? Ada cerita rahasia di balik desainnya. Sejak diumumin jadi salah satu protagonis di Resident Evil Requiem, desain Leon langsung bikin fans jatuh hati. Banyak yang bilang ini Leon terbaik sepanjang franchise. Dan menariknya pesona Leon ini kali ini justru paling kuat di kalangan fans wanita, dan itu bukan kebetulan. Dalam sesi wawancara yang dihadiri Automaton, sutradara Resident Evil Requiem, Koji Nakanishi, buka rahasia di balik desain barunya. Tim Capcom menghabiskan waktu panjang dan perhatian ekstra buat nyempurnain Leon. Bahkan staf wanita Capcom punya peran aktif dalam prosesnya. Mereka memastikan setiap detail sampai yang paling kecil benar-benar sesuai dengan selera mereka. Jadi Leon di Resident Evil Requiem bukan cuma terlihat lebih dewasa, tapi juga dirancang dengan perspektif yang sangat spesifik seperti kulit keriput di lehernya. Dan sekarang kita tahu deh kenapa dia terasa berbeda. Nggak cuma lebih tua, tapi bener-bener jadi hot uncle. Jadi gimana menurut kalian tentang desain Leon? Pembajakan game dan anime Jepang lagi nggak main-main. Dalam 3 tahun terakhir angkanya itu naik hampir 3 kali lipat. Menurut survei METI sepanjang 2025, kerugian akibat pembajakan itu tembus 5,7 triliun yen. Bandingin sama 2022 jauh lebih kecil. Dan ini belum semuanya. Mulai tahun ini METI juga ngitung merchandise karakter. Kalau digabung total kerugian melonjak ke 10,4 triliun yen. Jadi bukan cuma soal media anime dan game, tapi figur sampai merchandise itu semuanya kena. Survei ini mencangkup 6 negara dan hampir semua industri itu terdampak. Paling parah itu publikasi dan film. Game sendiri rugi sekitar 500 miliar yen alias 54 triliun rupiah. Ironisnya konsumsi bajakan per orang itu turun, tapi total kerugian itu naik. Karena pengguna internet makin banyak dan anime game Jepang makin global. Makanya sekarang Jepang itu nggak cuma razia tapi juga nge-push distribusi legal global biar konsumen itu ninggalin bajakan. Jadi gimana menurut kalian tentang survei yang satu ini? Epic Game Store akhirnya mengakui kalau launcher mereka itu memang jelek. Dalam wawancara dengan Eurogamer, bos Epic Game Store Stephen Allison ngaku kalau launcher EGS sekarang itu lambat, berat, dan gak nyaman dipakai. Masalah utamanya ada di backend. Hampir setiap klik itu harus refresh ke server. Hasilnya buka store aja lama banget.
Epic sadar pengalaman kayak gini bikin orang males buka store apalagi belanja. Makanya sejak akhir tahun lalu mereka ngebongkar total launcher EGS dan bangun ulang sistemnya biar lebih cepat dan responsif. Kalau sesuai rencana perbaikan mulai kerasa Mei sampai Juni nanti. Lebih cepat, lebih responsif plus fitur sosial baru kayak profil, chat, party lintas game bahkan voice chat. Jadi gimana menurut kalian tentang launcher Epic Game Store? Pengumuman paling tidak terduga, Grand Blue Fantasy Relink dapat versi expanded baru berjudul Endless Ragnarok. Buat kalian yang udah tamat dan ngerasa konten Relink kurang banyak, ini jadi jawaban yang dikasih Cygames. Lewat Nintendo Direct, mereka mengumumkan Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok. Versi barunya ini akan membawa banyak konten, dari cerita endgame yang lebih diekspansi, mode solo baru dengan elemen kejutan, pengenalan mekanik Master Trade untuk progression karakter, mekanik summon dalam combat, karakter playable baru, tantangan boss baru, dukungan cross platform, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu nggak nanggung-nanggung buat ngasih konten di versi expanded ini. Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok sendiri dijadwalkan rilis pada 9 Juli nanti untuk PS4, PS5, Nintendo Switch 2, dan juga PC. Kalau kalian pikir petualangan di langit udah selesai, ternyata Cygames yang belum selesai. Jadi gimana menurut kalian? Di game ini ada karakter Indonesia. Di Villion Code, game baru dari Compile Heart dan co-kreator Shin Megami Tensei, ada karakter bernama Susilo Sugiono, teman dekat yang mirip kakak buat si protagonis, yaitu seorang kapten di klub basket Advance Resilience Academy yang menjadi latar sekolah utama di gamenya. Namanya Indonesia, jaketnya punya nuansa merah putih, dan catchphrase yang sering dia pakai adalah Bung Pahlawan. Ya ini Indo banget sih, kalau menurut kalian sendiri gimana? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.